Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harapkan teman-teman tetap menjaga kondisi kesehatan ya, dan juga tetap semangat untuk mengikuti kuliah di DAK. Nah, sekarang kita ada di pembahasan terakhir ya sebelum UTS, masuk ke UTS. Jadi kita akan bahas tentang register memori. Nah, sebetulnya kalau kita ingin lihat detail atau kita ingin ngulitin dalam-dalamnya, ini register memori ini cukup banyak sebetulnya ya pembahasannya. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga memang SKS yang dialokasikan di mata kuliah DDAK ini, jadi kita paling hanya akan membahas kulit-kulit luarnya yang ya kira-kira perlu untuk diketahui. Kita nggak akan sampai bahas detail bagaimana sih register itu, macam-macam register dan cara kerjanya kayak gimana, kombinasi dari register itu seperti apa, atau memori ya. Memori itu juga ada cukup banyak variasi jenis-jenis memori yang berbeda, dan juga bagaimana kita bisa membuat memori ya. Oke, nah berikut outline-nya. Jadi sebetulnya ada dua materi utama, register dan memori ya. Nanti memori mungkin kita mulai dari memori unit, terus nanti kita bisa extend dari beberapa memori unit itu kita bisa buat menjadi memory arrays atau memori yang kapasitasnya jadi lebih besar gitu ya. Nah, nah kita bahas dulu tentang register pertama kali. Register ini sebetulnya merupakan komponen yang cukup banyak digunakan di dalam sebuah sistem komputer atau arsitektur komputer. Nah, ini ada beberapa nama atau beberapa aplikasi dari register. Jadi mulai dari n-bit register yang seperti slide ini ya. Ini digunakan untuk menyimpan sebuah value ya dalam biner tentunya. Nah, biasanya ini digabungkan atau ya kita memiliki satu rangkaian lain, rangkaian combination gates ya. Misalnya kalau di dalam sistem komputer itu ada nanti namanya arithmetic logic unit ya. Nah, arithmetic unit ini ya melakukan operasi yang ya kalau untuk yang komputer yang simple yaitu misalnya penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Atau mungkin sekedar increment atau decrement bits. Nah, biasanya nanti hasil dari operasi arithmetic tadi disimpan dalam register. Nah, register ini juga punya fungsi seperti memori, cuma cycle-nya lebih cepat gitu ya. Jadi dan emang speed-nya lebih cepat. Nah, untuk menyusun atau membuat n-bit register ini kita bisa menggunakan n-bit flip. Jadi sebanyak n buah D flip-flop ya, karena yang seperti yang kita tahu D flip-flop itu dia akan memiliki state yang sama seperti inputnya. Jadi ini cukup mudah untuk diimplementasikan menggunakan D flip-flop. Nah, yang kedua adalah counter. Nah, counter ini juga macam-macam ya istilahnya ya. Jadi counter bisa up counter, down counter dan sebagainya. Juga kegunaannya dalam sebuah sistem komputer itu juga bisa bermacam-macam ya. Mungkin jadi kayak clock ya, cuma sebenarnya beda. Kalau clock itu dia emang digunakan untuk synchronize. Ini bisa misalnya untuk timer itu nantinya misalnya bisa dipakai untuk menentukan interrupt dan sebagainya, atau interrupt mungkin kita nggak akan bahas ya nanti. Terus ada juga misalnya untuk program counter. Nah, jadi kalau nanti kita pas bahas tentang arsitektur komputer ya, code ya, bukan code ya, jadi instruksi yang akan dieksekusi di dalam sistem komputer itu disimpan dalam satu alat memori khusus, dan untuk mengetahui nanti instruksi yang mana yang akan dieksekusi, nah itu tergantung dari nilai program counternya. Program counter itu akan kayak semacam petunjuk ya, pointer untuk memberitahu, oke, ini sekarang kita akan eksekusi atau komputer akan mengeksekusi instruksi yang ada di alamat sekian. Nah, jadi ini adalah dua contoh aplikasi register yang akan kita bahas. Sebetulnya ada lagi yang disebut dengan shifter register atau shift register. Ini untuk fungsi shift ya. Cuma kita nggak akan bahas di sini. Oke, nah sekarang kita bahas dulu yang pertama ya, n-bit register menggunakan D flip-flop. Ya, ini cukup simpel. Kita bisa susun D flip-flop secara paralel. Input outputnya langsung ya. Jadi inputnya masuk ke inputnya D flip-flop. Lalu ini sebetulnya bukan out dalam artian dia dikeluarkan, tapi sebetulnya juga disimpan. Nanti outnya ini tergantung ya, siapa yang akan mengambil
informasi yang disimpan di dalam register ini. Ya. Nah, ini contoh untuk yang 4 bit, ya sebetulnya kita bisa tinggal extend lagi, kalau mau 8 bit ya tinggal kita tambahkan menjadi 8 D flip-flop secara paralel, 16 bit ya berarti ada 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin saya akan langsung aja mencontohkan demonstrasinya di Logisim gitu ya. Nah, sebelum saya apa ya kasih demonstrasinya, saya juga ingin memperlihatkan dulu di dalam Logisim ini ada satu komponen register yang sudah ya istilahnya built-in ya, sudah dibuat oleh Logisim. Ya ini saya gunakan di sini untuk perbandingan. Nah, by default dia memiliki data bitsnya 8 bit, artinya dia ya input outputnya 8 bit ya. Tapi karena saya atau kita ingin mengimplementasikan contoh yang 4 bit register, jadi ya saya buat ini di sini 4 bit ya data bitsnya. Nah, jadi simpel sebetulnya di sini kalau diperhatikan ya teman-teman perhatikan, seperti yang namanya flip flop ya, dia hanya akan berubah state di dalamnya jika ada perubahan clock dari low ke high. Jadi selama kita nggak ubah-ubah selama tidak ada perubahan clock ya dari low ke high, kalau kita ubah inputnya nggak akan berpengaruh ke output ya, seperti ini atau juga di sini gitu ya. Nah, ini sengaja ya, ini contoh yang di sini. Satu lagi mungkin perlu saya pengen highlight ya, di register komponen built-in dari Logisim itu ada angka 7 nih di sini. Nah, itu menunjukkan nilai yang disimpan oleh register tersebut ya, 7. Nah, kita juga kalau misalnya kalau teman-teman mau pakai DevFlip ya, ini juga ada satu komponen yang disebut dengan hexa. Ini di dalam input output ya. Input output kalau di expand ada hex digit display. Ini bisa dipakai. Jadi inputnya yang di sebelah kiri, di bawah sebelah kiri. Nah, tinggal kita gunakan ya, karena di hexa itu ya 4 bit gitu ya. Kalau misalnya 8 bit berarti nanti pakai dua hexa digit display. Nah, ini harus kita hubungkan menggunakan splitter dulu gitu ya. Splitter 4 bit lalu nanti jadi satu input. Oke. Dan jangan sampai salah ya. Ini 0 jadi LSB untuk 0 juga. 1 untuk 1, output 2 untuk 2, output 3 untuk 3. Nah, sekarang kita coba simulasikan TIX enabled ya. Nah, sudah mulai. Sekarang kalau misalnya kita ganti-ganti aja ya. Ini bakal jadi 6 nanti setelah ya berubah. Oke, ini juga ya. Kalau perhatikan ini berubah ya angkanya 6. Terus saya ganti lagi jadi 4 ya. Jadi 4 sini jadi 12 harusnya atau C ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita mau extend ya pakai 8 bit ya tinggal ditambah jadi 8. Ini kalau mau tambah displaynya tinggal tambahin lagi jadi 2 display gitu ya. Oke, mungkin untuk sementara ya tentang n bit register kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan dengan counter. Oke, see you in the next video then.